Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Saya Yayu Pacarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 99 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran sejatinya adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, untuk memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi insan yang mandiri. Setiap anak lahir sudah dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki pelakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses pendidikan yang kita berikan sebagai seorang pendidik, haruslah mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya setempat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebagai seorang guru masih mendominasi proses pembelajaran, di mana pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu. Proses pembelajaran masih berpusat kepada guru dan peserta didik hanya sebagai objek. Peserta didik adalah sebuah kertas kosong yang harus diberikan pembelajaran dan harus diisi dengan materi. Guru merupakan satu-satunya sumber pembelajaran dan sistem pembelajarannya cenderung berjalan satu arah. Hal kedua yang saya pikirkan sebelum mempelajari modul ini adalah saya berfokus pada nilai dan KKM. Peserta didik saya anggap memiliki kebutuhan yang sama, tanpa saya mempertimbangkan dan melihat karakteristik peserta didik yang berbeda. Saya lebih berfokus pada nilai dan KKM. Peserta didik berfokus pada nilai dan kurang mengembangkan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kemudian kurangnya menggali potensi peserta didik berdasarkan minat dan bakat, serta hasil pembelajaran lebih dominan kepada nilai kognitif peserta didik. Pembelajaran dianggap berhasil jika peserta didik telah mencapai KKM. Hal lain yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah masih didominasi oleh pembelajaran dengan metode ceramah, yang mana dengan metode ceramah ini akan kurang memotivasi peserta didik. Kemudian peserta didik pun akan merasa bosan dan mengantuk. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran karena peserta didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada banyak perubahan dan pemikiran yang saya pelajari, yaitu yang pertama adalah merubah cara berpikir saya. Pembelajaran bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat minatnya.
Proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada nilai kognitif peserta didik, namun harus mengembangkan nilai karakter dan budi pekerti peserta didik. Dalam proses pembelajaran, harus memperhatikan semua aspek, baik kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya yang ada di negara kita. Perubahan yang kedua adalah merubah pola pengajaran. Merubah pola pengajaran yang awalnya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada peserta didik, agar dapat memotivasi keaktifan dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Proses pengajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi dapat dilakukan di luar kelas dengan memberikan contoh kepada peserta didik dalam membangun karakter. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya lakukan salah satunya dengan melakukan pembiasaan karakter, yang mana pembiasaan karakter ini dilakukan dengan pembiasaan yang pertama, kegiatan keagamaan setiap hari Jumat, dimulai dari tadarus pagi, keputrian, dan juga sholat Jumat. Kemudian pembiasaan salam pagi, menyambut kedatangan peserta didik dengan 5S, salam, senyum, sapa, dan santun. Selanjutnya pembiasaan Rabu bersih dan Rabu sehat yang waktunya diselang-seling setiap minggunya. Kemudian memfasilitasi peserta didik memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah melakukan perubahan pembelajaran, di mana di sini saya akan membiasakan mengawali pembelajaran dengan kegiatan tadarus dan literasi. Kemudian saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk melihat minat serta kemampuan awal peserta didik. Saya pun juga akan menggunakan metode pembelajaran yang beraneka ragam dan active learning serta pembelajaran yang bervariasi inovatif, kreatif yang bisa menumbuhkan semangat dari para peserta didik. Kemudian saya juga akan memfasilitasi peserta didik dalam berkreasi dan berpendapat di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya juga melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan saya akan memperbaiki praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa dilaksanakan di sekolah tempat saya mengajar. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya Yayu Bajawati mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.